Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas teman-teman. Masih di pagi ceria dan masih dengan kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga. Dan semoga juga teman-teman pagi hari ini sudah bangun, sudah melakukan kegiatannya sama seperti yang teman-teman lihat di video ini. Dimana pagi ini sangat cerah ya cahayanya dan saya juga sangat bersemangat. Oke, lagi-lagi sebelum lanjut ke topiknya atau lanjut ke video saya mau menyapa teman-teman dulu ya, karena tanpa teman-teman itu kayaknya video saya ini tidak ada apa-apanya. Halo teman-teman online, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semoga teman-teman hari ini semuanya sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diringankan langkahnya dalam melakukan kerjaan ataupun mengais rezeki ya, baik yang bekerja. Dan semoga juga teman-teman yang sehat semoga semakin disehat-sehatkan, dan yang sakit semoga segera disembuhkan ya teman-teman, baik itu saudaranya maupun anaknya ataupun yang lain-lainnya. Semoga selalu dilindungi oleh Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu diberikan kelancaran dalam melakukan aktivitasnya, dan juga tidak pernah lupa untuk mengingatkan atau hanya sekedar mengingatkan kepada teman-teman baik yang sudah lama berkunjung, sudah lama berteman dengan saya, ataupun yang baru berkunjung hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih pokoknya sudah mau berkunjung, sudah mau menonton konten keseharian saya ini. Semoga teman-teman tidak pernah bosan dan juga tidak pernah lupa untuk, kalau teman-teman menyukai konten saya, menyukai video-video saya ini, jangan pernah lupa juga untuk memberikan saya dukungan melalui tanda subscribe, bunyikan loncengnya, juga memberikan saya dukungan melalui kolom komentar, supaya kita saling berbagi, saling kenal, saling sapa, saling support, pokoknya segalanya ya teman-teman. Karena tanpa dukungan teman-teman, akun saya ini bukan apa-apa ya, hanya akun kecil yang masih berjuang dari nol, dan semoga teman-teman mau mendukung saya mulai dari sekarang. Oke lah, baliklah dengan topik awal saya yang pagi ceria ini, yang dimulai dengan aktivitas ibu rumah tangga ya, seperti memasak, mencuci, beberes, pokoknya itulah ya teman-teman. Jadi hari ini tuh saya tidak banyak kegiatan ya, karena kebetulan akhir-akhir ini Pak suami itu selalu bantu saya, walaupun hanya kerjaan menyapu dan juga beresin kamar, tapi saya sudah senang banget ya, istri itu sudah senang banget ya. Mudah-mudahan suami saya seterusnya kayak gitu ya teman-teman. Oke, kegiatan saya hari ini cuma memasak bekal suami dan juga sarapan, mencuci pakaian, dan juga menyapu, membereskan bagian dapur ya. Dan alhamdulillah tadi ruang tamu sudah dibereskan oleh suami saya. Jadi saya tinggal bagian dapur aja. Dan semoga teman-teman juga terinspirasi dengan konten saya pagi ini ya, ibu-ibu yang produktif dalam mengerjakan pekerjaan. Jadi tadi pagi-pagi sekali saya sudah bangun ya teman-teman, saya sudah belanja, dan tadi mulai awal video saya itu setelah saya belanja saya mau beres-beres dulu tadi ya, meja kompor ya, karena berserak pas tadi malam. Tapi sebelum saya lanjut tadi memasak, saya mulainya itu masukkan pakaian dulu ke mesin, terus saya cuci deh pokoknya di mesin. Tapi tadi alhamdulillah sanyonya atau keran airnya sudah bisa ya, sudah diperbaiki oleh suami saya. Jadi tadi saya mencucinya itu tidak perlu menimba, sudah pakai keran, dan saya sambung melalui selangnya supaya sampai ke belakang. Jadi tadi pertama saya mencuci, sudah saya sudah berputar, pokoknya sudah mulai mencuci. Jadi ini lanjut aja saya meracik-racik, karena kan sambilan aja ya, supaya saya sambil meracik sambil masak. Tapi kainnya sudah selesai aja, tinggal membilas ya. Kita jadi ibu rumah tangga itu kita harus pandai ya teman-teman, harus pandai dalam segala hal, terutama pandai dalam membagi keuangan. Kedua, pandai membagi waktu dalam mengerjakan kerjaan. Ketiga, pandai dalam mengurus anak dan suami ya, karena itu yang paling penting. Itulah pokok utamanya kita sebagai ibu rumah tangga, karena kita yang paling berperan, kita juga adalah tokoh utamanya dalam rumah tangga ya. Kenapa saya bilang begitu? Bisa saja ya suami bisa jadi kepala rumah tangga, tapi bukan berarti suami juga bisa mengatur semuanya ya, tidak bisa, karena suami itu hanya kepala rumah tangga, jadi kitalah sekretarisnya.
Pertama-tama yaitu terutama tentang keuangan ya. Ya mungkin saja Pak suami itu kalau gajian ya mungkin semua duitnya ke tangan istri ya. Baik itu yang ada uang masuk atau ada lembur atau uang gaji pokok, pokoknya semuanya ditaruh ke tangan istri ya. Pasti sedikit banyaknya seperti itu. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga kita harus pandai membagi keuangan. Jangan mentang-mentang kita sudah banyak dikasih duit sama suami, kita semena-menanya, kita suka-suka beli ini beli itu, akhirnya duitnya tidak nampak. Apalagi kalau sampai gajinya besar tapi nggak ada yang nampak ya, itu akan membuat sia-sia semuanya. Dan ya mungkin saja suami tidak mau tahu ya, tapi kita sebagai istri harus tahu, harus pandai, karena yang membagi keuangan, yang mengatur keuangan atau bendahara itu kita. Jadi kalau kita nggak bisa menyimpan, yang gagal bukan suami tetapi istri. Nah yang kedua itu tentang bisa membagi waktu ya teman-teman. Oke lah, mungkin sekarang itu saya tidak terlalu sibuk ya. Kalau orang-orang di luar sana sibuk ya, ada anaknya sekolah, ada anaknya yang masih bayi, ataupun dia sambil bekerja ya, itu pasti sibuk banget ya. Ya mungkin sekarang saya tidak seperti itu ya, tapi saya mencoba, saya mulai belajar untuk bisa membagi waktu mulai dari sekarang ya. Walaupun suami saya tidak menuntut saya untuk setiap pagi masak, tetapi saya harus bisa tetap belajar untuk tetap masak, bangun cepat, membagi-bagi waktu biar cepat selesai, karena itu akan melatih kita, akan melatih saya terutamanya ya. Mana tahu ke depannya saya nambah anak, atau anak saya sekolah, atau saya bekerja. Jadi dengan keadaan sekarang akan berbalik nanti dengan keadaan selanjutnya. Jadi mulai dari sekarang saya mau membagi waktu, saya mau bagi-bagi waktu seproduktif mungkin, yang cemana kalau saya masak kan bisa sambil mencuci pakaian, kalau saya masak menunggu masakannya masak, saya bisa sambil nyapu ya, supaya tidak sampai berjam-jam mengerjakan pekerjaan itu ya. Begitulah kira-kira kita cara membagi waktu ya teman-teman. Kita harus jadi ibu yang produktif, yang bisa membagi waktu, yang bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu singkat ya. Tidak harus terburu-buru ya, karena itu yang saya bilang tadi, tidak harus terburu-buru, tetapi kita harus pandai akal, harus pandai pokoknya lah membagi waktunya, dan bisa kita tahu caranya ya. Namanya kita juga ya yang megang semua kerjaan, dikaliku rumah kita yang tahu apa aja kerjaan yang kita kerjakan, kita yang tahu ya. Jadi kita yang tahu membaginya, enggak harus teriak-teriak minta tolong suami, harus teriak-teriak memarahi anak karena kita terburu-buru. Tidak ya teman-teman, kita harus bisa membagi atau menghemat sedikit waktu kita lah, supaya kerjaan itu cepat selesai. Ya benar atau tidak dengan perkataan saya ini, tapi itulah yang saya jalani, itulah yang saya rasakan ya. Ya bisa saja saya bertele-tele ya, tapi ujung-ujungnya kerjaan itu tidak selesai. Nah, ya mungkin sekarang nggak apa-apa ya, tapi ke depan saya akan terbiasa, dan itu nanti yang akan membuat saya kewalahan saat saya sudah memiliki 2 anak atau anak saya sudah sekolah. Nah yang ketiga yaitu tentang mengurus anak dan suami ya. Ya kenapa sih harus diurus, kan suaminya udah besar, kan anaknya sudah besar ya. Memang begitu ya teman-teman, anaknya sudah besar, suaminya udah besar. Tapi ingatlah, kalau kita tidak memberikan kasih sayang kepada suami juga kepada anak, kita tidak menyempatkan penuh mata hanya sekedar bermain-main atau bercanda-canda kepada suami dan juga anak, itu akan hampa ya. Ya bisa saja suami pun akan terbiasa tanpa kita menghibur dia, tanpa kita canda-candaan sama dia. Jadi sewaktu-waktu dia pun tidak akan kecarian kita ya. Sewaktu-waktu anak kita pun udah terbiasa gitu ya, tanpa bermain-main sama kita, jadi dia udah terbiasa tanpa kita ya. Ya kalau bisa sebisa mungkin kita buat momen kita itu sebagai ibu, sebagai mama, agar kita selalu dikenang suami, agar kita selalu diingat anak, agar kita selalu dirindukan pokoknya sama orang itu ya. Jadi kita buat kenangan yang begitu manis ya, walaupun kenangannya simpel ya, sederhana ya, seperti kita makan bertiga sambil suap-suapan, kita nonton TV sambil main-main, ataupun saat sarapan kita bangunkan orang itu dengan kita ajak bangun saat orang itu mau minum apa atau apa gitulah ya teman-teman. Nah seperti itulah pokoknya
ibu rumah tangga, karena kita lah jantung rumah tangga ya. Jadi kita harus bisa sebisa mungkin pokoknya ya teman-teman, jangan berpikir capek lah, suami aja bisa santai, masa istri tidak bisa, anak aja tidak pernah mengerti dengan mama, masa saya aja yang terus mengalah. Jangan seperti itu ya teman-teman, atau bunda-bunda, karena banyak di zaman sekarang ya, ibu-ibu itu salah tanggapan dengan yang namanya mengasih kasih sayang kepada suami dan anak, atau mengurus suami dan anak ya. Banyak di luar sana yang penting sudah masak, yang penting sudah beberes, sudah santai main HP dan tidak peduli yang lainnya, tidak mau ngasih pengertian, tidak mau ngasih kenangan untuk anaknya ya. Karena anak itu bikin lah ya, 5 tahun, udah 5 tahun itu paling lama ya dia di samping kita. Dia itu mau dicium-cium ya, karena seterusnya sudah tidak bisa ya, karena dia udah mulai besar, udah mulai ngerti malu. Jadi itu aja sih ya dari saya, dari saran dari saya, agar kita dalam rumah tangga itu selalu bisa membagi waktu, bisa membagi keuangan, dan juga bisa memberikan kasih sayang, bisa mengurus suami dan anak lah. Itu aja sih saran dari saya. Ya benar atau tidak, yang saya rasakan seperti itu ya teman-teman. Ya mungkin lain lagi dengan pemikiran bunda-bunda, atau lain lagi dengan cara bunda-bunda ya dalam rumah tangga. Tapi kalau saya seperti itu ya teman-teman. Walaupun kadang-kadang capek ya, nggak pernah berhenti dari pagi sampai malam, tapi saya senang ya, karena saya bisa memberikan yang terbaik untuk suami dan anak saya. Oke lah, mungkin itu aja ya curhatan dari saya atau cerita dari saya. Nah lanjut aja dengan kegiatan saya. Saya sudah selesai masak, sudah selesai ngelap meja kompor dan juga nyapu. Ini lanjut aja saya mau bilas baju. Nah kan teman-teman, tidak terasa kan tadi saya memasak ya, tahu-tahu pakaian sudah selesai ya, tinggal membilas dan menjemur. Nah itu yang saya maksud, ibu-ibu yang produktif dalam membagi waktu kerjaannya. Jadi tidak terlalu repot dan tidak terlalu terburu-buru ya teman-teman. Bayangkan saja teman-teman, saya bangun jam 6:30, jam 6:30 itu saya sudah selesai ya, mencuci pakaian, menjemur, dan juga memasak. Dalam sejam saya bisa mengerjakan itu ya teman-teman. Ya alhamdulillah, tidak capek ya, karena kan nyucinya juga pakai mesin ya. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin kita harus bisa membagi waktu ya. Jangan sedikit-sedikit mengeluh, jangan sedikit pun marah-marah karena kerjaannya banyak atau berserak. Ya itu yang membuat kita sendiri. Lain hal kalau memang anak kita masih bayi ya, jadi keteteran. Ini kan anaknya sudah besar, jadi kalau bisa kita harus bisa membagi waktunya. Nah ini saya dulu ya teman-teman, jemur dulu pakaiannya di mesin, ngeringkan, nanti tinggal menjemur. Dan ini saya tadi cuci kain lap ya, keset kaki, jadi ini tinggal membilas kan teman-teman bisa bayangkan sendiri ya, pekerjaan saya itu bukan hanya memasak ya tiap pagi, cuci piring, cuci kain, ngelap meja, ngepel, pokoknya semua saya kerjakan ya. Jadi jangan mengeluh. Banyak orang di luar sana sampai jam 10 pagi, sampai jam 9 pagi itu kerjaannya tidak selesai-selesai. Kenapa? Saya pun tuh kurang ngerti ya teman-teman, karena saya sendiri itu belum pernah kerjaan itu selesai sampai jam 10 atau jam 9 ya. Saya selalu selesai pekerjaan itu paling selambat-lambatnya jam 8, jam 8:30 ya. Karena kadang-kadang saya nyapunya kan terakhir ya, nunggu suami berangkat kerja, nunggu keretanya keluar semua baru saya sapu ya. Tapi lebih seringnya saya selesai kerjaan itu jam 7 pagi ya teman-teman. Ada adik saya ataupun tidak ada adik saya selalu ngerjain kerjaan itu cepat ya. Ya itu seperti saya bilang tadi, karena terbiasa maka karena Allah biasa maka biasa. Ya pokoknya segitulah ya kata pepatahnya. Nah ini udah lanjut aja saya menjemur ya. Kalau udah dijemur gini, udah dikeringkan tadi di mesin cuci, kayaknya gampang. Ini pokoknya gampang banget jemurnya, dan juga cepat keringnya teman-teman. Jadi nanti pun keringnya cepat ya, jam-jam 2 udah saya angkat. Jadi pakaiannya sedikit ya teman-teman, ya jemurannya sedikit ya. Karena kenapa? Karena kan kami tinggal berdua sama suami dan juga anak, jadi pakaiannya sedikit. Oh iya, saya juga mau bilang, tadi kan saya mengeringkan pakaian di mesin cuci, itu saya sambil mencuci piring ya teman-teman. Pokoknya pagi ini saya produktif banget deh. Jadi saya sudah mencuci piring, tapi nggak saya videoin karena kamar mandinya gelap ya dan sempit. Jadi jangan tanya, pasti nggak saya yang cuci. Ini semua saya yang cuci ya teman-teman, karena adik saya tidak ada.
Oke, ini juga coknya, ini cok sambung ya, udah selesai. Lanjut saya gulung-gulung, karena kan kalau cuci itu cok sambungnya bongkar pasang ya, tidak ada cok sambung yang disediakan di belakang. Oke lah, sudah selesai masak, menjemur, mencuci piring dan juga mencuci kain. Lanjut aja kegiatan yang paling terakhir, yaitu membuat bekal suami. Ya mungkin teman-teman tidak heran lagi ya, setiap video saya pasti selalu ujung-ujungnya saya membuat bekal suami. Ya kan memang inti dari awal kan niat kita membuat bekal itu, membuat sarapan itu sekalian untuk bekal buat suami kan. Namanya juga suaminya mau bekerja. Oke lah, mungkin sampai di sini dulu juga video saya teman-teman. Terima kasih sudah menemani saya menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman terhibur dan dapat inspirasi dari video saya ini. Dan semoga hari ini teman-teman juga masih sehat walafiat ya. Saya hanya mengatakan jangan lupa bersyukur, jangan lupa tersenyum, karena senyum itu adalah ibadah. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya.